Kita akan lanjutkan ke pembicara selanjutnya, yaitu Pak Heri Haryansyah, dosen Fakultas Hukum Universitas Krisnadi Udayana dan juga Direktur Rumah Sakit Kajian Advokasi Kerakyatan atau Raya Indonesia. Pak Heri nanti akan menyampaikan pandangan kritis terkait pengaturan iklan rokok di internet. Saya kira Raya juga melakukan berbagai macam studi dan penelitian terkait dengan internet dan juga marketing industri rokok ini. Kami persilakan Bang Heri Haryansyah, waktunya 10 menit. Terima kasih Kang Denny, kedengaran suaranya ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang kawan-kawan semua yang saya hormati, Abang kami Bang Topan Damanik, Bang Jasra. Lama ini nggak bertemu dengan Bang Jasra ini, terakhir ketemu itu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Salam Bang. Amel yang sudah bantu kita di film Rayun Industri Rokok di Internet, dan kawan-kawan peserta Zoominar yang saya banggakan, saya hormati. Nah, dalam konteks ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan pandangan kritis terhadap pengaturan rokok di Internet. Jadi ini kami mencoba melihat secara reflektif, secara kritis tentang legal normatif pengaturan iklan rokok di internet. Nah, karena kita memang melihat internet itu marak begitu luar biasa, diakses begitu luar biasa oleh banyak orang, digunakan juga oleh industri untuk mengkampanyekan produknya, tapi pemerintah seperti hukumnya terlambat mengikuti perkembangan sosialnya. Nah, ini yang menjadi masalah. Terkait dengan iklan rokok di internet juga begitu. Hukumnya sangat cuman ada sekitar 2 pasal dari regulasi kita yang mengatur itu secara langsung, gitu kan. Nah, ini dari banyaknya regulasi cuman 2 pasal yang mengatur iklan rokok di internet. Nah, kita coba berangkat melihat bahwa sebenarnya rokok itu adalah produk dikenai cukai, gitu kan. Produk yang dikenakan cukai. Dalam konteks hukum undang-undang cukai itu dinyatakan bahwa barang-barang yang dikenai cukai itu adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, diantaranya adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya berdampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi standar negara mengenakan cukai kepada rokok, gitu kan. Jadi dia adalah untuk mengendalikan konsumsi diantaranya. Kenapa? Karena pemakaian berdampak negatif. Nah, selanjutnya dalam hukum Indonesia juga dipahami betul bahwa rokok itu adalah produk yang bersifat adiktif. Undang-Undang Kesehatan pasal 36 tahun 2009 dalam pasal 113 ayat 2 itu menyatakan bahwa sebenarnya rokok itu adalah produk adiktif, baik dalam bentuk padat, cairan, dan gas. Sehingga memang penggunaannya menimbulkan kerugian bagi orang yang menggunakannya atau masyarakat sekelilingnya. Nah, hukum ini juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa bahkan seandainya frasa zat adiktif dalam pasal 113 Undang-Undang Kesehatan dihilangkan, hal demikian tidak akan mengubah fakta bahwa sebenarnya tembakau memang mengandung zat adiktif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya rokok itu baik dalam konteks legal normatifnya maupun dalam konteks produknya itu memang adalah barang yang bersifat zat adiktif. Sehingga menyambung tadi kepada yang disampaikan oleh Bang Jasra dari KPAI bahwa memang anak yang menggunakan tembakau itu sudah selayaknya masuk dalam konteks perlindungan khusus, gitu kan. Nah, dalam konteks ini sistem hukum perlindungan anak itu memberikan amanat kepada pemerintah itu untuk melakukan upaya penanggulangan secara efektif dan cepat
bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Nah, seharusnya pemerintah tidak berleha-leha dalam konteks ini. Nah, kemudian kenapa ini menjadi masalah? Bahwa sebenarnya, ya tadi disampaikan, hampir semuanya menyatakan bahwa rokok ini kan produk yang berbahaya. Rokok adalah racun, gitu kan. Penggunaannya dalam jangka panjang bisa menimbulkan kesakitan, bahkan kematian, gitu kan. Nah, bayangkan kalau tadi seperti yang film sampaikan tadi itu kan, konsumen loyal. Jadi anak-anak itu ketika dia mulai merokok, dia terpapar adiktif, kecanduan, sehingga jangka panjang untuk merokoknya pun lebih panjang daripada orang dewasa yang memulai merokok. Sehingga pada akhirnya apa? Anak-anak menjadi basis target konsumen industri jangka panjang. Yang dilihat industri rokok yang tadi disampaikan Bang Jatra bahwa seandainya tidak ada lagi perokok pemula, maka industri rokok akan bangkrut. Sama seperti sebuah komunitas yang tidak punya generasi penerus. Nah, saya kira ini yang menjadi masalahnya gitu kan. Karena rokok itu produk yang mematikan, membuat sakit, sehingga industri harus memiliki cara bagaimana mendistribusikan informasi tentang produknya itu kepada masyarakat sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah iklan. Iklan rokok itu begitu masif. Yang pertama, kemasannya menarik, asik. Jadi regulasi yang ada itu bukan membuat iklan rokok itu menjadi berbahaya, ditampilkan berbahaya, tapi regulasi yang ada itu malah menyebabkan iklan rokok itu timbul menjadi sangat menarik, enak dilihat, gitu kan, informatif, sehingga pada akhirnya orang senang melihatnya. Dan iklan ini disampaikan hampir di semua jalur komunikasi, tidak ada pembatasan, termasuk juga di internet, gitu kan. Nah, dampaknya dari iklan ini beberapa penelitian itu menyatakan bahwa iklan rokok itu menciptakan kesan bahwa penggunaan tembakau adalah sesuatu yang baik dan biasa. Nah, bayangkan rokok yang begitu berbahaya, mengancam hak hidup, gitu kan, diiklankan dengan cara-cara yang menyebabkan orang melihat iklan rokok itu sebagai produk yang biasa-biasa saja, gitu kan, dan produk yang baik, gitu kan, karena dia berderma dan segala macam, gitu kan. Yang kemudian mendorong perokok untuk meningkatkan konsumsinya, sehingga perokok kembali secara terus tertantang untuk merokok, mengurangi motivasi perokok untuk berhenti merokok, dan mendorong anak-anak untuk mulai mencoba merokok, karena dianggap itu produk yang biasa-biasa saja. Dan yang terakhir adalah dampaknya mengurangi peluang diskusi tentang bahaya penggunaan tembakau karena adanya pendapatan dari iklan tembakau, iklan industri tembakau. Nah, konteks yang terakhir ini yang pada akhirnya kita baca sebagai sebuah kegamangan pemerintah, kegamangan juga bagi masyarakat, gitu kan. Kalau kita mulai bicara tentang pelarangan iklan rokok, maka semua pertimbangan itu adalah bahwa iklan itu menghasilkan pendapatan, gitu kan. Nah, ini yang saya kira logika-logika yang tersesat, gitu kan, yang berpikir dengan mendasarkan kepada iklan itu sendiri, tapi tidak melihat dampaknya. Nah, terkait dengan pengaturan iklan rokok di internet, nah ini yang menjadi menarik. Sebenarnya begini, dalam PP 109 tahun 2012 itu dinyatakan betul bahwa iklan produk tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan atau memasarkan barang kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan. Bayangkan, PP 109 tadi sudah menyatakan, mendefinisikan bahwa iklan rokok itu, iklan produk tembakau itu adalah upaya untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan. Nah, ini kan menjadi berbahaya betul, gitu kan. Nah, ini undang-undang yang ngomong, bukan saya. Kemudian terkait dengan iklan rokok di internet. Sampai saat ini pengaturan iklan rokok di internet itu hanya diatur dalam 2 pasal di dalam PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Nah, dalam pasal 27 setidaknya dia menyebutkan beberapa item, beberapa persyaratan ada 11 persyaratan tentang iklan rokok. Yang pertama itu dia bilang iklan produk tembakau sebagai dimaksud dalam pasal 6 antara lain dilakukan dengan sebagai berikut. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% dari total durasi iklan dan atau 15% dari total luas iklan. Yang kedua, mencantumkan penandaan tertulis 18+ dalam iklan produk tembakau. Artinya ini dikonsumsi oleh oleh sesuai dengan merek produk tembakau. D, tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok.
Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok. Tidak menampilkan anak-anak, remaja, dan atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan tulisan. Tidak ditujukan terhadap remaja, anak-anak atau wanita hamil. Tidak menggunakan toko kartun sebagai model iklan. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, ini ada beberapa poin yang diatur dalam PP 109 itu yang memberikan pengaturan tentang teknis pelaksanaan iklannya. Tentang materi iklannya. Teknis tentang materi iklannya. Walaupun beberapa itu pada akhirnya kembali lagi menjadi iklan. Contoh yang mencantumkan penandaan tulisan 18 tahun dalam iklan produk tembakau. Nah, ini yang menjadi berbahaya. Bagi anak-anak kita itu yang sedang mencari jati diri itu, dia berkepentingan betul secara pribadi dan secara komunal untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah orang dewasa, gitu kan. Nah, penandaan 18 tahun ini pada akhirnya menyimbolkan bahwa merokok itu adalah produknya orang dewasa, gayanya orang dewasa. Sehingga pada akhirnya apa? Anak-anak yang mencari jati diri ini, yang mau menampilkan dirinya menjadi dewasa, menggunakan rokok sebagai identitas kedewasaannya, gitu kan. Dan yang kedua, dalam satu persepsi yang lain, bahwa rokok itu tidak hanya masalah terkait dengan mengancam hak hidup anak, tapi juga mengancam hak hidup manusia secara keseluruhan, gitu kan. Apakah ketika dia 18 tahun, dia boleh merokoknya, gitu kan. Nah, ini juga menjadi pertimbangan, gitu kan. Nah, secara teknis pelaksanaan iklan rokok itu diatur dalam pasal 30 PP 109 tahun 2012 yang menyatakan bahwa iklan media teknologi informasi harus memenuhi ketentuan situs merek dagang produk tembakau yang menerapkan verifikasi umur untuk membatasi akses hanya kepada orang berusia di 18 tahun ke atas. Nah, dia hanya memberikan verifikasi usia 18 tahun. Regulasinya, gitu kan. Nah, regulasinya. Dampaknya pada akhirnya, dari pantauan Raya Indonesia, karena Raya Indonesia itu melakukan upaya monitoring iklan rokok di internet dalam seminggu itu 5 hari, gitu kan. Setiap harinya kita monitoring. Dari data Desember sampai Mei 2020 itu, kita menemukan fakta bahwa sebenarnya iklan dan promosi rokok di internet pada umum tidak melakukan penerapan verifikasi umur. Nggak ada verifikasi umur yang dibuat. Baik dalam materi iklannya maupun dalam materi websitenya. Nah, klasifikasi websitenya. Ya, websitenya semua website bisa dimasukkan iklan rokok, gitu kan. Nah, dalam proses monitoring itu Raya Indonesia menemukan bahwa paling banyak yang menampilkan iklan rokok itu memang website situs berita. Baik berita umum, berita selebriti, berita otomotif, berita olahraga, gitu kan. Nah, untuk berita selebriti, berita otomotif, berita olahraga, ini kan web yang sering digunakan, yang dilihat oleh anak-anak muda kita, gitu kan, dan remaja kita, gitu kan. Kalau yang berita umum kayaknya ya agak berbeda ya, gitu kan. Nah, tapi ada juga yang timbul pada bulan Mei kemarin itu ditemukan Raya Indonesia bahwa ada iklan di situs jualan online iklan rokok yang kalau diklik itu lamannya langsung berpindah ke laman lapak jual rokok. Jadi langsung terdisplay rokoknya. Ada 2 merek waktu itu, Dunhill dan Lucky Strike. Jadi kalau iklan itu kita klik, laman website itu langsung berubah ke dalam laman lapak penjualan rokok. Langsung terlihat rokok satu slop berapa harganya, rokok ini berapa harganya, rokok ini berapa harganya. Nah, dan itu siapa aja bisa melakukan. Tidak ada batas verifikasi umur. Dan situs penjualan online itu juga situs penjualan online yang banyak digunakan remaja untuk belanja online, gitu kan. Jadi secara konteks klasifikasi websitenya tidak ada pembatasan usia 18 tahun dan dalam konteks materinya pun tidak ada pembatasan usia 18 tahun, gitu kan. Yang kemudian iklan promosi rokok di internet dapat disebut untuk jadi begini. Dalam temuan Raya Indonesia itu bahwa iklan rokok di internet itu hanya dikhususkan untuk web yang dibuka ketika menggunakan handphone. Jadi kita pernah menyandingkan, satu web itu kita buka dengan handphone, satu web yang sama juga kita buka dengan desktop, PC desktop, dalam waktu yang bersamaan. Di PC desktop itu nggak ada iklan rokoknya, tapi di handphone itu ada iklan rokoknya. Nah, kenapa begini? Karena memang iklan itu menyasar anak-anak muda dan remaja, gitu kan. Karena anak-anak muda dan remaja itu membuka web internet itu tidak lagi dengan PC desktop, tapi dengan
dengan handphone. Nah, yang kemudian iklan rokok di internet itu tidak ada batasan waktunya. Dia bisa kapan saja beriklan di situ, gitu kan? Sehingga pada akhirnya temuannya bahwa iklan rokok di internet itu tidak comply terhadap regulasi yang ada. Bayangkan, regulasinya sudah minimalis, tidak comply lagi industrinya. Nah, ini kan menjadi masalah akhirnya, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Dampaknya adalah pertumbuhan prevalensi perokok anak yang terus meningkat. Bahkan tadi kata Mas Denny itu jauh dari RPJMN, pertumbuhan ekonomi kita, gitu kan? Bayangkan dari tahun 2013 sampai ke tahun 2018 meningkat sebesar 26,4% prevalensi perokok anak kita. Nah, kalau melihat efektivitas hukumnya, jadi kalau kawan-kawan di Fakultas Hukum itu mengenal betul teori sistem hukum Lawrence Friedman. Jadi, efektivitas sebuah regulasi itu dinilai dengan 3 hal. Yang pertama, legal structure, gitu kan? Struktur hukumnya ada nggak, gitu kan? Nah, yang kedua digunakan, yang kedua apa? Legal substance, substansi hukumnya. Yang kemudian baru legal kultur, bagaimana budaya hukumnya. Nah, kalau kita melihat pengaturan iklan rokok di internet dengan teori Lawrence Friedman ini, dengan 3 item ini, gitu kan? Nah, ini beberapa mahasiswa yang di ruangan kayaknya jadi kuliah lagi nih. Nah, yang pertama adalah struktur hukumnya, gitu kan? Ada nggak lembaga yang diberikan kewenangan bagi oleh negara untuk mengawasi, melakukan pelaksanaan, mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaksanaan iklan rokok di internet. Nah, temuan kita di lapangan, iklan rokok di internet itu berjalan begitu saja tanpa mekanisme pengawasan dan tanpa ada sanksi pelanggarannya. Loh, bayangin saja, lah nggak comply sampai sekarang juga enak-enak aja kok beriklan di internet itu, gitu kan? Jadi memang industri ini industri luar biasa, gitu kan? Nah, dalam beberapa diskusi kita, sebenarnya yang punya kewenangan bagi lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap iklan rokok di internet itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena mereka yang mendapat kewenangan dari negara untuk melakukan pengawasan, pengaturan dan penindakan media internet, gitu kan. Nah, tapi ya sampai saat ini nggak jelas juga, gitu kan. Yang kedua, substansi hukumnya, legal substance-nya. Kita bisa lihat bahwa iklan rokok di internet itu hanya dipastikan yang pertama tidak menampilkan bahwa itu produk rokok, tidak menampilkan anak-anak, remaja dan wanita hamil, tidak menyebutkan bahwa rokok baik untuk kesehatan, tapi yang pastinya hanya dibatasi verifikasi umur 18 tahun. Nah, yang pertama sudah legal kulturnya, legal strukturnya lemah, legal substansinya pun lemah, gitu kan? Nggak ada pengaturan yang jelas untuk dia, gitu kan? Yang ketiga, legal kultur, budaya hukumnya bagaimana? Lah, mau bagaimana membangun budaya hukum? Lah, substansinya nggak kuat, struktur pelaksanaannya juga nggak kuat, gitu kan? Ya, budaya hukumnya menjadi orang melihat itu menjadi biasa-biasa saja, gitu kan? Sehingga pada akhirnya apa? Negara abai di sini, gitu kan? Negara abai dalam proses meregulasi iklan rokok di internet, dampaknya adalah anak-anak menjadi korban. Prevalensi rokok anak meningkat, gitu kan. Nah, ya kalau untuk kesehatan saya kira sudah pasti ya, gitu kan. Nah, sehingga pada akhirnya rekomendasi kita adalah cuma satu, negara harus hadir sesuai bagaimana undang-undang mengamanatkan untuk melindungi anak-anak dari zat adiktif, dan ini adalah bagian dari perlindungan khusus, gitu kan. Dan kalau menggunakan bahasa Bang Topan tadi itu, negara harusnya hadir untuk, pemerintah ini harusnya hadir untuk standar paling tinggi untuk kesehatan masyarakatnya, gitu kan. Sehingga pada akhirnya cuma satu, larang iklan rokok di internet. Karena bagaimanapun kalau negara hanya meregulasi, itu tidak menyelesaikan masalah, hanya membuat iklan itu menjadi tambah baik dan tambah menarik, gitu kan. Sehingga negara harus hadir melarang iklan rokok di internet. Yang bisa digunakan pemerintah untuk membuat regulasi pelarangan iklan rokok di internet ini, gitu kan. Sehingga pemerintah nggak perlu lagi khawatir, gitu kan. Nah, ini terkait dengan pendapatan iklan macam, kan negara ini kaya, pemerintah kan kaya, presiden berapa kali punya banyak uang kok, gitu kan. Dan rekomendasi untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat di internet
secara keseluruhan. Nah, saya kira itu Kang Denny, terima kasih. Ya, Bang Heri, silakan Bang Heri mungkin bisa menanggapi beberapa pertanyaan dari forum. Ya. Terutama terkait dengan penguatan regulasi ya, Bang Heri. Silakan. Baik, terima kasih Kang Denny. Saya kira begini, ini kan kita ini bangsa besar nih ya. Bangsa besar dengan penduduk yang besar. Tapi dalam situasi anak dan iklan rokok ini, kita menjadi bangsa yang tertinggal sebenarnya. Ini yang menyedihkan sebenarnya, gitu kan. Situasi iklan rokok di Indonesia saat ini itu kan sebenarnya tahun 79-an Singapura, tahun 80-an Malaysia, yang dekat-dekat aja deh, gitu kan. Nah, ini yang saya kira harus dilakukan upaya tertentu untuk mendorong pemerintah hadir lah, gitu kan. Hadir melarang iklan dan promosi rokok. Karena begini, hampir di semua dokumen negara itu menyatakan bahwa anak adalah masa depan bangsa. Hampir di semua dokumen negara itu, anak masa depan bangsa, pemilik bangsa. Nah, masalahnya begini, kalau memang betul persepsi teoritis yang menyatakan anak adalah masa depan bangsa itu harus juga dibangun dengan perspektif empiriknya. Jadi negara juga harus melakukan upaya-upaya tertentu, investasi tertentu, agar anak-anak ini yang disebut sebagai generasi masa depan bangsa ini bisa menjadi generasi yang cerdas, sehat, sehingga dia mampu memimpin bangsa ini ke depannya sebagai bangsa yang luar biasa juga, gitu kan. Jangan sampai kita itu mewariskan masa depan bangsa ini adalah generasi yang tidak sehat, gitu kan. Dengan yang emosional tidak baik dan segala macamnya. Tidak sehat secara fisik, tidak sehat secara psikologis. Nah, ini kan menjadi berbahaya, begitu kan. Nah, kalau yang dibilang Bang Jasra tadi itu terkait dengan bonus demografi, jangan sampai nanti akhirnya bonus demografi itu menjadi bencana demografi ke depannya bagi bangsa ini. Nah, ini yang menarik, gitu kan. Sehingga pada akhirnya, satu yang harus dilakukan pemerintah adalah aksesi FCTC itu bagian sebuah keniscayaan yang harus dilakukan Indonesia. Bayangkan, Andorra itu sudah aksesi FCTC itu, Andorra itu negara kecil ya, aku pun nggak lupa ingat di mana tempatnya, karena nggak pernah masuk dalam beberapa tahun sekolah itu nggak pernah masuk dalam mata pelajaran sebenarnya itu kan, tapi ada negara namanya Andorra gitu kan, dia sudah efektif Mei 2020 itu sudah FCTC sudah berlaku di negaranya gitu kan. Nah, itu satu gitu kan. Yang kedua adalah terkait dengan iklan rokok, ini memang harus dilakukan segera gitu kan. Undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesehatan junto undang-undang perlindungan anak itu menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan upaya dengan secara efektif dan segera untuk melindungi anak-anak. Salah satunya apa? Melarang iklan rokok. Nah, ini yang menjadi penting, melarang iklan rokok. Nah, tapi memang kita harus bersama-sama mendorong pemerintah ini, tidak bisa menjadi kerjaan sendirian. Karena begini, kalau negara masih berpikir tentang keuntungan ekonomi saat ini tanpa berpikir dampak masa depannya, ini kan sama saja bangsa ini, pemerintah itu terjebak dalam skema menggadai-gadaikan rakyatnya kepada industri. Akhirnya apa? Negara ini memproduksi rakyat untuk dijual kepada industri, gitu kan. Akhirnya apa? Ya rakyat ini manifestasi industri secara keseluruhan, secara utuh, gitu kan. Nah, pemerintah kehilangan yang harusnya hadir memfilterisasi kepentingan masyarakat dengan kepentingan industri. Tapi kalau dalam konteks pemerintah hanya berpikir keuntungan saat ini tanpa berpikir dampaknya kepada masyarakat ke depannya, itu ya sama saja pemerintah tidak melakukan fungsinya, malah menggadaikan rakyatnya dengan industri. Nah, untuk itu memang upaya yang harus dilakukan segera pemerintah adalah yang pertama melarang iklan rokok. Dalam konteks diskusi kita adalah bagaimana kita secara bersama-sama mendorong pemerintah untuk melarang iklan rokok di internet. Karena sudah terbukti betul dengan regulasi yang minimalis tidak comply lagi terhadap aturannya. Nah, jadi negara ini dilecehkan, pemerintah itu dilecehkan oleh industri gitu kan. Nggak ada pengawasannya, nggak ada penindakannya, dibiarkan begitu saja, kan enak betul jadi industrinya. Nah, sehingga saya kira saya juga berharap ke depannya selain bersama kawan-kawan peserta, kita juga berharap bisa nanti bergandengan tangan bersama kawan-kawan KPAI, kawan-kawan di Komnas HAM untuk bisa melakukan upaya advokasi secara bersama-sama sesuai dengan foksi kerjanya masing-masing itu untuk mendorong pemerintah saat ini supaya segera sadar bahwa dia hadir untuk rakyatnya itu, gitu kan. Yang pertama adalah untuk mendorong pelarangan iklan rokok di internet. Nah, dan kalau bisa ya pelarangan iklan rokok secara keseluruhan. Dengan apa? Dengan merubah regulasinya. Yang pertama adalah karena iklan rokok di internet itu diatur oleh PP 109 tahun 2012 itu, maka harus dilakukan segera revisi PP 109 2012 dengan menghapus
jangan menghapus pasal 30 itu dan mencantumkan pelarangan iklan rokok di secara keseluruhan, termasuk juga di internet gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya memang harus kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan terbaik bagi masyarakat harus menjadi menjadi prioritas utama bagi pemerintah untuk membangun program pembangunan apapun. Karena seyogianya pembangunan bangsa itu harus berlandaskan pada pembangunan manusianya, tidak hanya pembangunan fisiknya. Fisiknya dibangun, manusianya nggak dibangun, untuk apa juga, percuma juga kan. Nah, saya kira itu Kang Denny. Saya closing statement-nya mengutip jargon Hari Anak Nasional. Anak-anak terlindungi, Indonesia maju. Karena memang itulah substansinya. Pemerintah harus hadir melindungi anak-anak untuk membangun masa depan bangsa ini supaya lebih maju. Yang paling penting adalah larang iklan rokok. Pemerintah jangan kalah, maksudnya gini, pemerintah jangan kalah dengan industri, gitu kan. Pemerintah harus berdiri demi kepentingan terbaik bagi masyarakatnya, bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih, Kang.